Saudara, hari ini kita sampai pada pembahasan terakhir dari kitab Filipi, yaitu adalah memiliki rasa cukup. Rasa cukup akan materi duniawi ini, bukan rasa cukup atas Yesus Kristus. Kalau rasa cukup akan Yesus Kristus itu nggak boleh pernah ada rasa cukup, kita harus selalu haus. Tetapi kalau kita memiliki rasa cukup akan dunia itu adalah suatu anugerah yang sangat besar. Saya akan bahas. Nah, ini yang terakhir, sukacita dalam memiliki rasa cukup. Nah, saudara, saya akan mulai. Setiap kebaikan datang dari Allah, baik dari pemeliharaannya atau dari kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, Rasul Paulus berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan orang Filipi kepadanya. Karena Tuhanlah yang memberikan mereka kekuatan dan mengarahkan hati mereka untuk menggunakannya. Mereka telah membantunya sebelumnya, tetapi mereka telah berhenti untuk sementara waktu, dan sekarang mereka mulai lagi. Tuhan benar-benar cukup bagi Paulus. Dia memiliki damai sejahtera Allah di dalam hatinya, dan Allah damai sejahtera menyertai Paulus. Itu tidak berarti bahwa Paulus tidak peka terhadap sikap-sikap orang Filipi. Dia tahu mereka memikirkannya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Tetapi sekarang dengan kedatangan Epafroditus, pikiran mereka tentang Rasul yang dikasih itu benar-benar telah mengambil alih. Kasih dan perhatian mereka memperjelas bahwa mereka memikirkannya. Kita baca firman Tuhan sedikit, ya. Filipi 4 ayat 10 sampai 14. Paulus berkata kepada orang-orang Filipi, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu." Nah, Paulus juga katakan terhadap orang Filipi setelah dia menerima bingkisan dan uang dari jemaat di Filipi, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan, ya, sebab aku telah belajar mantano, mencukupkan diri, autakres, dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal, dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku." Ini penting juga, menyemai, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanmu. Artinya gini, walaupun dia mendapatkan bagian uang atau barang-barang dari jemaat Filipi, Paulus katakan, "Kamu memberi aku itu bukan karena aku kekurangan, karena aku telah belajar bagaimana mencukupkan diri dalam segala keadaan." Tetapi dia sangat appreciate apa yang jemaat Filipi berikan kepada dia. Nah, di sini jemaat Filipi kasih dia barang, Paulus kasih mereka firman. Nah, pertama, mantano artinya belajar. Nah, autakres di sini topik kita hari ini artinya contented, artinya rasa cukup, self-sufficient, rasa cukup, puas, dan independen, tidak bergantung lagi kepada orang lain. Nah, di sini kata belajar ada dua, yang satu mantano, satu menyemai. Menyemai itu artinya bahwa dia telah diinisiasi ke dalam suatu misteri, bahwa dia telah dimasukkan rahasia pikiran batin untuk mengetahui apa artinya rasa cukup. Jadi di sini initiated to the wonderful mystery revelation of learning, untuk belajar menjadi cukup dalam Kristus di setiap bagian dari hidupnya. Ya, jadi ini adalah seperti kayak dia sudah klik gitu, udah dapat rahasia batin atas rasa cukup ini. Nah, rasa cukup ini sangat penting sekali dan sangat berharga sekali. Nah, respon Paulus adalah pengajaran akan rasa cukup. Paulus dengan cepat memberitahu teman-temannya bahwa dia tidak mengeluh. Sukacitanya tidak tergantung pada keadaan
atau hal-hal. Sukacitanya datang dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terlepas dari kemiskinan atau kemakmuran. Kebanyakan dari kita telah belajar bagaimana direndahkan. Karena ketika kesulitan datang, kita langsung lari kepada Tuhan. Tetapi hanya sedikit yang telah belajar bagaimana berlimpah. Kemakmuran telah menyebabkan orang percaya lebih banyak kerusakan daripada orang percaya daripada kekurangan. Jadi kata yang diinstruksikan dalam Filipi 4 ayat 12 tidak sama dengan kata belajar dalam Filipi 4 ayat 11. Diinstruksikan berarti diinisiasi ke dalam suatu rahasia. Kata ini digunakan oleh agama-agama pagan dengan mengacu pada rahasia batin. Melalui pencobaan dan ujian, Paulus diinisiasi ke dalam rahasia cukup yang luar biasa, terlepas dari kekurangan atau kemakmuran. Itu adalah kuasa Kristus di dalam dirinya yang memberinya kepuasan rohani, saudara. Saudara, rasa cukup adalah hal surgawi. Itu menjadi milik kita bukan dengan usaha kita, melainkan hadiah dari Tuhan. Jadi di dunia ini nggak ada yang namanya rasa cukup. Itu adalah potongan yang diambil dari pohon kehidupan di surga dan ditanam oleh Roh Kudus di dalam jiwa-jiwa manusia. Itu adalah buah yang tumbuh dari pengenalan akan Allah dan kelahiran surgawi. Rasa cukup adalah hal yang batiniah, saudara. Itu terletak di dalam diri seseorang manusia. Rasa cukup memiliki mata air dan aliran di dalam jiwa manusia. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa masalah lahiriah tidak dapat menghalangi rasa cukup ini, kepuasan yang diberkati ini. Ini adalah hal spiritual dan muncul dari dasar spiritual, yaitu pengenalan akan kasih Tuhan. Rasa cukup adalah hal yang tetap konstan untuk selama-lamanya. Rasa cukup tidak hanya muncul sesekali, saudara. Seperti beberapa bintang yang terlihat tetapi jarang. Itu adalah temperamen hati yang tenang. Seorang yang begitu puas, seorang yang begitu cukup, akan terus-menerus terlihat dalam corak muka dan jiwanya, saudara. Itu tidak bisa dibohongi. Oke, jadi dia tidak sesekali doang, ya. Moodnya itu akan tenang dan terus. Dan ini kan oleh sebab itu, rasa cukup adalah hal yang sangat berharga. Nah, pelajaran untuk memiliki rasa cukup. Mereka yang belajar untuk menjadi puas dalam segala keadaan tidak bergantung pada siapapun. Seperti Paulus, dia bilang, saya tidak bergantung kepada orang Filipi. Tapi thank you orang Filipi sudah memberikan saya barang, saya menghargai kasih mereka. Butuh proses panjang bagi Paulus untuk mempelajari hal ini. Sekarang dia bisa mengatakan bahwa dia telah belajar, telah berhasil. Ini adalah pelajaran yang kita semua perlu pelajari, memiliki rasa cukup dan pada saat yang sama tidak bergantung pada orang lain, saudara. Ada orang yang punya banyak uang, tapi tidak pernah merasa puas memiliki rasa cukup. Itu karena mereka tidak pernah merasa cukup, karena mereka berusaha untuk memuaskan semua keinginan mereka yang tak terpadamkan. Ada orang lain yang memiliki harta pas-pasan, bahkan sangat sedikit, namun dapat merasa puas. Mereka puas secara harafiah berarti memiliki rasa cukup. Saudara, ada dua sumber spiritual untuk rasa cukup. Ketika Anda sepenuhnya bergantung pada Tuhan, Anda puas dengan apa yang Dia kirimkan kepada Anda, apakah itu kekurangan atau kelimpahan. Jika Anda percaya kepada Tuhan, Anda dapat mengandalkan janji Tuhan dan yakin bahwa roti dan air Anda berasal dari Tuhan. Saat orang percaya mempertahankan persekutuannya dengan Kristus, kuasa Allah ada di sana untuk melihat dia melaluinya. Saya puas dalam kecukupan di dalam Kristus, kata Paulus. Saudara, sekarang kita belajar dua hal yang sangat penting, dua sumber spiritual yang dapat kita gunakan agar kita memiliki rasa cukup untuk tugas-tugas kehidupan. Ada dua. Yang pertama adalah the providence of God. Berarti kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Yang kedua adalah the promise of God. Yaitu kita harus belajar tentang janji Tuhan. Kalau kita yakin akan ini dua, kita akan memiliki rasa cukup. Tapi rasa cukup itu bukan karena kita mau, karena diberikan oleh
Roh Kudus ke dalam hati kita. Oke, saya mulai hal yang pertama, the providence of God, pemeliharaan Tuhan. Saudara, pernahkah Anda tersandung ke dalam situasi di mana Anda merasa bingung dan tidak pada tempatnya? Ternyata Anda berada di tempat yang pada waktu yang tepat. Pernahkah Anda dianiaya dan merasa bahwa semuanya berjalan salah hanya untuk mendapatkan yang terbaik, saudara? Sangat bagus ketika itu terjadi, bukan? Sesuatu berbunyi klik di dalam diri Anda, lampu menyala, dan semuanya mulai masuk akal. Anda berkata pada diri sendiri, itu tidak terjadi begitu saja. Itu bukan hanya kebetulan. Itu memang seharusnya terjadi. Dan itu benar, saudara. Itu bukan hanya kebetulan. Faktanya, di dalam dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana. Ini berlaku untuk saat-saat ketika segala sesuatunya berjalan dengan cara khusus, dan itu juga benar di setiap momen lainnya. Saudara, segala sesuatu yang terjadi untuk suatu tujuan. Orang Kristen memiliki kosakata untuk ini. Kata ini adalah the providence of God. Dengan kata lain, pemeliharaan Tuhan. Oke. Definisi pemeliharaan Tuhan dari Heidelberg Catechism. Pemeliharaan Tuhan, providence of God, adalah kekuatan Tuhan yang maha kuasa dan selalu hadir, yang dengannya, pertama saudara, dia menopang dengan tangannya langit dan bumi dan semua makhluk, dan demikian mengatur mereka sesuai rencananya, bahwa daun dan bilah, hujan dan kekeringan, tahun-tahun berbuah dan tahun-tahun gugur, makanan dan minuman, kesehatan dan penyakit, kemakmuran dan kemiskinan, semua hal pada kenyataannya datang kepada kita bukan secara kebetulan, tetapi dari tangan Bapa di surga. Saudara, jadi tidak ada yang namanya kebetulan, hanya pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang namanya keberuntungan, hanya rencana Tuhan. Saya bisa ketemu GB Tanah Abang, itu bukan kebetulan, itu rencana Tuhan. Saya bisa kenal sama Pak Ios, itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu adalah suatu yang telah direncanakan Tuhan atas hidup saya dan hidup Pak Ios. Nah, begitu. Jadi kita, kalau misalnya mengerti ini, kita orang nggak istilahnya pusing gitu loh, saudara. Ya, oke. Nah, dalam providence, dalam pemeliharaan Tuhan, ada 3 hal yang penting yang kita harus mengerti, saudara. Pertama itu, Tuhan menopang segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan segala sesuatu di dalam hidup kita, kita ketemu siapa, tiba-tiba saya ketemu siapa di jalan, dan saya begini bagaimana, itu semuanya udah direncanakan Tuhan. Ya, Tuhan itu merencanakan, mengatur segala sesuatu. Efesus 1 ayat 6, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Dan yang ketiga, Tuhan itu yang menyediakan kepada kita, dia akan memperhatikan kebutuhan kita. Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, jadi kalau kita mengerti bahwa kita pasti dipelihara Tuhan, kita ada rencana di dalam Tuhan, dan kita semua ditopang oleh kekuatan yang maha kuasa, mengapa kita istilahnya nggak sukacita? Ya, oleh karena itu, rasa cukup itu datang dari pengetahuan kita bahwa segala sesuatu itu semuanya berasal dari Bapa di surga. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu benar-benar mencakup segalanya. Seringkali cara kerja Tuhan itu rahasia. Kadang-kadang kok kita susah itu, kita tidak mengerti, itu rahasia. Kita tidak tahu persis bagaimana semuanya cocok satu sama lainnya. Bahkan jika ada detailnya, ada rahasia, hasil dari rencana itu, saudara-saudara, perhatikan hasil dari rencana Allah bagi anaknya itu bukanlah rahasia. Hasilnya adalah kebaikan tertinggi bagi umat Allah. Ayatnya adalah di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka
yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saudara, apakah Anda mencintai Tuhan Yesus? Pernahkah Anda mendengar panggilannya dalam Yesus Kristus? Sudahkah Anda menemukan tujuannya bagi Anda sebagai anak Allah? Jika demikian, Anda dapat yakin bahwa Dia mengerjakan semua hal bersama-sama untuk kebaikan Anda. Karena itu Anda tidak perlu khawatir lagi. Anda tidak perlu rasa kayak Anda tidak diberi makan oleh Bapa di surga. Santai aja, saudara. Nah, saudara, providence itu berasal dari kata po dan video. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengajarkan pekerjaan pemeliharaan Tuhan di dalam alam dan di dalam kehidupan umatnya. Kata pemeliharaan berasal dari dua kata Latin, yaitu pro, artinya sebelum, dan video. Video itu artinya melihat. Jadi pemeliharaan Tuhan secara sederhana bahwa Tuhan telah melihatnya terlebih dahulu. Segala yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan itu udah tahu lebih dahulu. Ini tidak berarti bahwa Tuhan hanya mengetahui sebelumnya, karena pemeliharaan melibatkan lebih banyak lagi. Ini adalah pekerjaan Tuhan di muka bumi untuk mengatur keadaan dan situasi untuk memenuhi tujuannya. Nah, saudara, kisah akrab Yusuf dan saudara-saudaranya menggambarkan arti pemeliharaan. Saudara-saudara Yusuf iri padanya dan menjualnya sebagai budak ketika dia berusia 17 tahun. Dia dibawa ke Mesir dan di sana Tuhan menyatakan bahwa 7 tahun kelaparan akan datang setelah 7 tahun kelimpahan. Melalui interpretasi Yusuf tentang mimpi Firaun, Yusuf diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir. Setelah 20 tahun berpisah, saudara-saudara Yusuf berdamai dengan dia dan mereka mengerti apa yang telah Tuhan lakukan. Kejadian 4:5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi tujuan Allah untuk Yusuf itu agar Yusuf memelihara kehidupan. Akhirnya Yusuf barusan mengalami begitu banyak pencobaan. Kejadian 50:20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekaannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Inilah pemeliharaan Allah. Tangannya mengatur dan mengatur urusan kehidupan. Paulus mengalami pemeliharaan ilahi di dalam hidup dan pelayanannya. Tuhan dalam pemeliharaannya telah menyebabkan gereja di Filipi menjadi prihatin dengan kebutuhan Paulus, dan itu pada saat Paulus paling membutuhkan kasih mereka. Jadi kita santai aja, Tuhan pasti memberikan kasih kepada kita pada saat yang tepat, saudara. Nah, pemeliharaan Tuhan dalam kisah Yusuf, pertama, Yusuf memimpikan rencana Tuhan untuknya. Disukai oleh ayahnya, tetapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak, di sana unggul sebagai budak untuk Potifar. Dijebak untuk pencobaan pemerkosaan tante Potifar. Unggul sebagai tahanan teladan dan menjelaskan mimpi kepada sesama tahanan, dilupakan oleh sesama tahanan. Pada akhirnya dipromosikan untuk memerintah Mesir dan menyelamatkan umat Allah. Ini adalah pemeliharaan Allah, saudara. Jadi dalam 20 tahun itu mungkin Yusuf merasakan, waduh, apa gunanya saya ya jadi budak itu. Tetapi kalau kita ada di dalam rencana Allah, kita nggak usah jadi beban, santai aja. Allah pasti memelihara hidup kita, saudara. Saudara, ingat saudara, tidak ada yang terlalu besar bagi perintah Tuhan. Jadi masalah saya terlalu besar, siapa yang bisa bacakan? Masalah saya kayaknya tidak mungkin, saudara. Tidak ada yang terlalu besar bagi perintah Tuhan. Daniel 4:35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Dia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dan berkata, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali padaku, kembali juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Yesaya 54:16, sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang mengembus api dan menghasilkan senjata kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil
dan setiap orang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, dan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima padaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara tidak usah khawatir karena tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Dan juga tidak ada yang terlalu kecil bagi perhatian Tuhan. Lukas 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak ada seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Matius 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang dari anak-anak ini hilang, saudara. Jadi tidak ada yang terlalu kecil bagi perhatian Allah Bapa. Aduh, saya ini kurang banget, saya nggak ada bagus-bagusnya, saya tidak bisa memberikan apa kepada Allah Bapa. Apakah Allah Bapa memperhatikan engkau? Yes, saudara. Burung pipit di sini diperhatikan oleh Allah Bapa. Apalagi manusia di dalam Tuhan. Ini confirm. Jadi tidak ada masalah yang terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kecil bagi Allah Bapa untuk memelihara umatnya, saudara. Nah, tapi saudara harus tahu bahwa rencana Tuhan itu mencakup dosa manusia dan iblis, saudara. 1. Kehidupan Ayub dihancurkan oleh setan hanya setelah Tuhan mengizinkannya. Raja Saul disiksa oleh roh jahat dari Tuhan. Sensus Daud juga didorong oleh setan dan oleh Tuhan. Ahab meninggal setelah roh pendusta membimbing para nabi dalam rencana Tuhan untuk membunuh Ahab. Yudas dirasuki setan karena Tuhan juga berencana untuk mengorbankan Yesus Kristus bagi keselamatan seluruh manusia. Jadi Yudas pun bagian dari rencana Allah agar Yesus disalib. Kalau Yesus tidak disalib, maka seluruh umat manusia tidak dapat ditebus dosanya. Jadi Yesus juga, Allah juga menggunakan hati manusia yang jahat untuk memenuhi rencananya, saudara. Nah, dosa manusia, tapi rencana Allah yang agung. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kisah Para Rasul 4, 27-28. Karena sesungguhnya di kota ini telah berkumpul bersama-sama melawan hambamu yang kudus, Yesus yang kau urapi, baik Herodes maupun Pontius Pilatus bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Israel, untuk yang ditentukan oleh tanganmu dan rencanamu. Jadi apa yang dilakukan Herodes, apa yang dilakukan Pontius Pilatus, apa yang dilakukan orang-orang bukan Yahudi dan orang Israel untuk membunuh Yesus, itu semua sudah ada dalam rencana dan ketetapan Bapa di surga sebelumnya. Jadi itu pun dipakai oleh Bapa di surga. Nah, saudara, Bapa di surga adalah pencipta dan Bapa yang maha kuasa. Bapa kekal Tuhan kita Yesus Kristus yang dari ketiadaan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang masih menopang dan memerintah mereka dengan nasihat dan pemeliharaannya yang kekal, adalah Allah dan Bapakku karena Kristus putranya. Saya sangat percaya padanya, ya, sehingga saya tidak ragu dia akan memberikan apapun yang saya butuhkan untuk tubuh dan jiwa ini. Ya, saudara harus mempunyai sifat gini. Saya sangat percaya kepada Allah Bapa, sehingga saya tidak ragu akan memberikan apapun yang saya butuhkan untuk tubuh dan jiwa ini, dan dia akan mengubah saya menjadi baik apapun kesulitan yang dia kirimkan kepada saya di dunia yang menjadikan ini. Dia mampu melakukan ini karena dialah Tuhan yang maha kuasa. Dia ingin melakukan ini karena dia adalah Bapa yang setia. Katekimus Heidelberg A.26, saudara. Nah, karena itu saudara, hidup itu bukan serangkaian kecelakaan. Hidup bukanlah serangkaian kecelakaan, itu adalah serangkaian janji. Allah dalam pemeliharaannya dalam Mazmur 32 ayat 8
Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju padamu. Abraham menyebut Allah Jehovah Jireh, yang berarti Allah menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan Yesus adalah sebagai gembala agung, di mana Yohanes 10:4, jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia akan berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Inilah pemeliharaan Tuhan, sumber kepuasan yang luar biasa dan yang akan menghasilkan rasa cukup, saudara. Jadi kalau kita mau ada rasa cukup, bagaimana? Kita harus mengerti tentang pemeliharaan Tuhan dan berjalan di dalamnya dengan kepercayaan sepenuh jiwa, saudara. Nah, pengetahuan ini akan memberikan rasa cukup, mendorong memiliki rasa cukup. Anda dapat bersuka cita di saat khusus ketika semuanya berjalan pada tempatnya, atau bahkan ketika Anda tidak dapat memahami peristiwa-peristiwa, Anda masih dapat memperoleh kekuatan dari mengetahui tentang pemeliharaan Tuhan. Bagaimana pengetahuan tentang pemeliharaan Tuhan, providence yang tadi membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, saudara, ini akan membukakan rahasia tentang memiliki rasa cukup, saudara. Kita bisa bersabar ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan kita. Kita bisa bersyukur ketika hal-hal berjalan dengan baik. Dan untuk masa depan kita memiliki keyakinan yang baik kepada Allah dan Bapa kita yang setia, bahwa tidak ada yang akan memisahkan kita dari kasih-Nya. Semua makhluk begitu lengkap di tangannya, sehingga tanpa kehendak-Nya mereka tidak bisa bergerak atau digerakkan. Saudara, itu adalah bagian pertama, the providence of God. Sekarang saya masuk bagian kedua yang diperlukan manusia agar bisa memiliki rasa cukup, yaitu the promise of God, rasa cukup. Filipi 4 ayat 15 sampai 23. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, itu janji Allah yang akan memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Allahku akan, ini janji Allah, saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudara, bagian kedua adalah the promise of God. Ya, di sini Paulus melihat sebagai orang Filipi sebagai imam yang memberikan persembahan mereka sebagai korban kepada Tuhan. Dalam terang Maliaki 1 ayat 6 sampai 14, kita perlu mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Dan itu akan memberikan kita rasa cukup. Nah, Paulus tidak melihat karunia ini hanya datang dari Filipi. Dia melihat ini adalah sebagai pasokan kebutuhannya dari surga. Iman Paulus pada Tuhan Yesus, ya, ada kontras yang menarik antara Filipi 4 ayat 18 sampai 19. Kita dapat menyatakan seperti ini jika kita mengutip kata-kata Paulus. Kamu memenuhi kebutuhanku dan Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Anda memenuhi satu kebutuhan yang saya miliki, tetapi Tuhan saya akan memenuhi semua kebutuhan Anda. Anda memberi dari kemiskinan Anda, tetapi Tuhan akan memenuhi kebutuhan Anda dari kekayaan dan kelimpahannya. This is the promise of God, saudara. Ini adalah janji Tuhan. Jika Anda memberi, ya, dengan segala sesuatu yang Anda miliki dengan tulus sebagai persembahan korban yang harum pada Allah, malah janji Tuhan adalah
Allah pasti akan memenuhi segala kebutuhan Anda dari kekayaannya dan kemuliaannya, saudara. Nah, ini perlu kita pelajari. Saudara, kisah pendeta muda yang berkorban bagi gereja. Seorang pendeta muda datang ke sebuah gereja yang telah terbiasa menaikkan anggaran tahunannya melalui perjamuan, pasar, dan banyak program, sehingga banyak hutang kepada pemasok jasa-jasa tersebut. Ya, jadi pendeta muda ini mengatakan kepada koordinator event gereja bahwa dia tidak setuju dengan program mereka. Ya, mari kita sama-sama berdoa untuk meminta kepada Tuhan untuk memenuhi setiap kebutuhan, katanya. Oke, dia telah berdoa, dia katakan begini, pada akhir bulan, saudara, bayar semua tagihan dan biarkan gaji saya yang terakhir, dalam kurung dia yang melakukan pengorbanan. Dan biarkanlah gaji saya yang terakhir. Kalau misalnya nggak cukup, ya gaji saya nggak usah dibayar. Jadi jika tidak ada yang cukup uang untuk gaji saya, maka saya yang menderita kok, bukan gereja yang menderita. Tetapi saya tidak berpikir ada orang yang akan menderita. Nah, para petugas yakin bahwa pendeta akan menderita dan gereja akan defisit. Tetapi tidak demikianlah halnya. Setiap bulan, setiap tagihan dibayar full, dan pada akhirnya ada surplus di perbendaharaan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun gereja itu mengalami defisit, saudara. Ini cuma kisah ya. Nah, saudara, penutup, Bapa di surga tidak berjanji untuk memenuhi semua keinginan hawa nafsu dan keserakahan dunia kita. Dia tidak berjanji untuk itu. Dia berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita. 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ketika anak Tuhan berada di dalam kehendak Tuhan, melayani untuk kemuliaan Tuhan, maka kebutuhannya akan terpenuhi. Hudson Taylor sering berkata, ketika pekerjaan Tuhan dilakukan dengan cara Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, gereja itu tidak akan kekurangan persediaan dari Tuhan. Kepuasan atau rasa cukup datang dari sumber daya yang memadai, yaitu sumber daya kita, yaitu pemeliharaan Tuhan dan janji-janji Tuhan. Sumber daya ini membuat Paulus cukup untuk setiap tuntutan hidup, dan mereka juga dapat membuat kita cukup, saudara. Saudara, akhir kata dari Bible Study surat Filipi ini, nah saya tambahkan ini, saudara. Setelah Anda menyelesaikan studi Anda terhadap surat Filipi yang menarik dan praktis ini, saudara jangan kehilangan apa yang telah Anda pelajari. Hal yang terbaik dari studi Alkitab bukanlah pembelajaran, tetapi praktek kehidupan. Jadi berikut ini adalah beberapa saran untuk menjaga sukacita dalam hidup Anda. 1, saudara, serahkan pikiran Anda kepada Tuhan di awal pagi hari. Ini adalah bagian dari pengabdian. Oleh karena itu, aku mohon saudara-saudara, dengan belas kasihan Allah agar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi jadilah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, supaya kamu dapat membuktikan, mengenal apa yang baik, yang berkenan terhadap Allah. Jadi saudara, ya, berikanlah tubuh, pikiran, kehendak Anda kepada Tuhan dengan iman setiap hari. Kita contoh, kita perlu saat teduh selama 15 menit setiap hari, pagi. Biarkan Roh Kudus memperbarui pikiran Anda melalui firman Tuhan. Merenungkan Alkitab secara sistematis setiap hari adalah suatu keharusan jika Anda ingin memperoleh kemenangan dan sukacita. Jadi Anda bisa merenungkan Alkitab setiap hari, mungkin setengah jam untuk pemula, 1 jam bagi yang berpengalaman, mungkin 1-2 jam untuk para guru dan gembala, termasuk gembala kul, saudara. Renungkanlah Alkitab, kira-kira segitu tiap hari. Nah, saudara, saat Anda berdoa, mintalah Tuhan memberi Anda pada setiap hari pikiran tunggal, pikiran yang rendah hati, pikiran yang rohani, dan pikiran yang secure. Saat Anda merenungkan jadwal hari itu, pastikan bahwa tidak ada yang Anda rencanakan yang merampas sukacita yang Tuhan ingin Anda miliki. Mungkin Anda harus bertemu dengan seorang yang tidak terlalu Anda sukai. Mintalah Tuhan untuk memberikan Anda pikiran yang rendah hati yang akan Anda butuhkan. Kemudian pastikan Anda memiliki pikiran tunggal, prioritaskan Kristus dan Injil, berdoa untuk kekuatan dari atas. 2 lagi, saudara, pada siang hari aplikasikanlah firman Tuhan jika Anda ingin menemukan diri Anda tidak kehilangan kedamaian dan sukacita batin Anda.
Berhenti dan lakukan inventarisasi. Apakah saya memiliki pikiran tunggal? Apakah saya baru saja melewatkan kesempatan untuk memuliakan Kristus? Atau apakah saya sedikit memaksakan kehendak saya sehingga saya kehilangan pikiran yang rendah hati? Jika Anda menemukan Anda telah berdosa, maka segera akui itu kepada Tuhan Yesus. Jika memungkinkan, kembalilah dan perbaikilah kesalahan Anda. Ini termasuk aplikasikan firman pada kehidupan sehari-hari. Jaga pikiran Anda. Ingatlah nasihat Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, yang jujur, yang manis, yang murni, yang menyenangkan, yang sedap didengar, yang baik, pikirkanlah itu. Ketika pikiran yang tidak baik atau tidak murni memasuki pikiran Anda, akui dengan segera. Jika Anda membiarkan, itu akan berakar dan tumbuh dan merampas sukacita Anda. Kadang-kadang setan akan melemparkan panah berapi kepada Anda, dan kadang-kadang dia akan menggunakan orang lain untuk melakukannya, gosip atau fitnah. Salah satu terbaik untuk mengalahkan jenis pikiran yang salah dengan mengisi pikiran Anda dengan firman Tuhan. Jadi luangkan waktu Anda untuk menghafal pikiran luar. Jadi setiap hari saudara hindari pikiran yang negatif. Yang 6 terakhir, ingatlah bahwa sukacita Anda tidak dimaksudkan untuk menjadi hal yang egois. Itu adalah cara Tuhan memuliakan Kristus dan membantu orang lain melalui Anda. Tuhan yang pertama, orang lain yang kedua, dirimu yang terakhir, dan hasilnya adalah sukacita. Jadi tiap hari saudara sharing kepada orang lain apa yang Anda miliki di dalam Kristus. Saudaraku, ini adalah akhir dari Filipi. Bersukacitalah, dan bersukacitalah di dalam Tuhan Yesus. Nah saudara, saya minta waktu lagi 5 menit untuk saya sharing mengenai prelude dari kitab Kolose. Prelude dari kitab Kolose, saya akan 5 menit. Nah saudara, kitab Kolose itu pada dasarnya adalah kristologi. Pelajaran mengenai Kristus Yesus. Kristologi yang tepat mencakup 2 hal yang penting, yaitu pribadi Yesus Kristus yang mencakup karakter dan sifatnya, dan pekerjaan Yesus Kristus yang semuanya tentang penebusannya di kayu salib. Yesus menyelesaikan pekerjaan dengan menebus mereka untuk menjadi tawanan dosa dengan mati di kayu salib dan membayar harga untuk kemerdekaan mereka. Semua yang diperlukan untuk mengambil bagian dari penebusan ini adalah bahwa iman bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Nah, kompromi apapun pada kedua bagian ini akan menghasilkan iman yang tidak berdaya, yang tidak mampu memberikan keselamatan dan kehidupan kekal di surga. Dan inilah gagasan besar di balik surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Hanya pribadi dan karya Yesus Kristus yang dapat memberikan keselamatan. Ya, saudara. Jadi, saudara, di kitab Kolose itu adalah gereja Kolose itu dihajar dengan ajaran sesat di Kolose. Pertama ada Gnosticism, yang kedua adalah horoskop dari Iran, yang ketiga adalah astrologi timur, keempat adalah filsafat manusia yang kosong, kelima adalah legalism, keenam adalah mysticism, keenam adalah aesthetism, yaitu ada namanya ritual spiritualism dan angel and iron worship. Ini semua menghajar gereja di Kolose, dan Paulus memberikan satu solusi, yaitu pengenalan akan Yesus Kristus. Jika kitab Efesus adalah mengenai gereja di dalam Kristus, tetapi kitab Kolose adalah mengenai Kristus Yesus. Karena di dalam dialah segala sesuatu diciptakan, segala sesuatu yang ada di surga yang di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu di dalam Dia. Ini adalah tentang Kolose. Ini adalah dia punya kurikulum Kolose. Kira-kira kita selesai akhir Agustus, saudara. Nah, di akhir Agustus kita selesai kitab Prison Epistle. Kita akan beranjak kepada Prophetical Epistle. Tesalonika akan selesai akhir tahun ini. Setelah itu tahun 2023 nanti saya akan dengan Pak Gem bahas apakah kita mau beralih ke surat rasul lainnya dan wahyu, atau kita mulai dengan foundational epistle. Ya, demikian firman dan penutup kitab Filipi. Tuhan Yesus memberkati.